Tolong video ini viralkan dan kasih tahu atau share ke keluarga kalian yang keluarganya atau anaknya atau menantunya atau apapun yang kerja di Batam. Ini khusus di Batam ya. Jangan kalian pikir semua orang yang kerja di Batam itu punya gaji standar UMK. UMK Batam 4 juta sekian lah, 4 juta, 4,7 atau 4,8. Tidak semua pekerjaan dan tidak semua profesi gajinya UMK. Saya akan kasih contoh, ini real. Saya wawancarai langsung 2 atau 3 atau bahkan sampai di atas 10 adalah. Ini kuangkat ceritanya. Cuman waktu itu aku wawancarai, dia tidak saya undang di podcast saya. Jadi ini ku ambil kesimpulan perbincangan kami. Ini real ya, bukan ngada-ngada. Yang pertama, dia kerja di mall. Cowok, gajinya 2,7 juta satu bulan. Itu di dunia F&B, kayak jual-jual makanan ringan gitu. Dan bahkan itu udah fix waktu di interview gajinya 2,7. Hampir setiap bulan gajian dia tidak terima 2,7 juta. Tahu kenapa? Karena makanan itu atau produk yang mereka jual itu kadang rusak, kadang basi atau apa, dipotong gaji si karyawan. Serius. Itu di Kota Batam, di salah satu mall yang ada di Kota Batam, di Kecamatan Batam Kota. 2,7 dan bahkan hampir setiap bulan dia tidak terima 2,7. Kadang produknya basi lah, inilah, hilang lah, apalah gitulah, kerusakan lah, gagal produksi lah. Hampir tiap bulan tidak 2,7 dia terima. Dia ngekos, dia bukan warga Batam, dia merantau ke sini. Kasus yang kedua, perempuan ini udah ibu, dikerja di F&B juga, dunia F&B, di rumah makan itu kayak nasi campur atau nasi apa, dan kebetulan saya sering beli makanan di situ. Itu jam kerjanya yang si cowok tadi itu saya bilang ya, itu hampir 12 jam, buka mall sampai tutup mall, bahkan di atas 12 jam kerjanya. Yang contoh kedua, ini F&B juga, ibu-ibu kerja di rumah makan kayak nasi campur lah. Jam kerjanya bisa di atas 12 jam. Hampir rata-rata setiap hari di atas 12 jam dia kerja di situ. Tahu gajinya berapa? 2,1 flat, udah setahun atau bahkan setahun flat 2,1. Itu kalau hadir terus ya, kalau nggak ada absen. Kalau ada absen, mendadak, izin segala macam, dipotong gajinya. Berarti dia tidak terima lagi 2,1 di bawahnya itu. Ngerti kan? Dua contoh nih ya, dua contoh. Itu kan rata-rata di atas 12 jam dia pulang kerjanya. 13 pernah juga, sering lah di atas 12 lewat lah gitu ya. Contoh ketiga, cewek anak gadis kerja di dunia salon atau spa atau wellness, semacam itulah. Gajinya 2 juta lebih, tidak sampai 2,5 di salah satu mall di Kota Batam. Tidak sampai 2,5. Itu udah fix ya, segitu gajinya dari kantor. Paling kalau dapat dia dari tamu tip lah, tapi tip ini kan tidak setiap hari ada. Gitu. Total pun berapa sih dapatnya gitu. Adalah standar kelayakan hidup berdasarkan UMK Batam 4,7 atau 4,8. Dia hanya dapat di bawah 2,5 dia. Angka pastinya nggak dikasih tahu, tapi intinya tidak sampai 2,5 juta gaji dia sebulan. Ngekos, datang dari kampung sana, jauh dari Pulau Batam, jauh. Dia ngekos di sekitar Nagoya tuh. Bayangkan di sekitar Nagoya, di jantung pusat kota Batam, kos-kosan berapa? Dia cewek, makeup-nya lagi segala macam. Coba. Ini masih 3 ya, masih 3. Belum lagi di dunia pendidikan, guru swasta itu gajinya jauh di bawah UMK. Ada juga, apalagi di pinggiran-pinggiran pusat kota, Piayu, Kecamatan Sepedug ya, Sagulung, Batu Haji gitu. Itu swasta kecil itu berapa gitu? SPP-nya pun berapa? Gajinya di situ berapa? Di bawah UMK, bahkan setengah UMK pun ada itu sekolah itu gajinya. Di dunia sekolah ya, ngajar guru itu masuk kadang tiap hari, Senin sampai Sabtu atau bahkan Sabtu setengah hari. Itu nggak layak lagi kan? Coba Menteri Ketenagakerja lah atau Dinas Tenaga Kerja, pernah nggak kalian audit sampai ke akar-akarnya, langsung ke lapangan, kalian survei satu-satu, kalian tanya gajinya berapa gitu. Sebenarnya kita negara ini sendiri yang buat sistemnya seperti ini. Malah negara-negara luar, misalnya petani pun dia atau pekerja biasa pun, tapi gajinya standar, layak, sejahtera, bisa mereka liburan ke Bali sebulan di situ. Padahal dia bukan manajer perusahaan, bukan. Kenapa? Ya itu pemerintahnya melihat dan memperhatikan rakyat kecil ini dan gajinya setara gitu. Kalau kita kan enggak, nanti kamu kerja di PT, diadu sama kerja di restoran atau di rumah makan kan menganggap itu ketimpangan, sepele gitu. Coba disetarakan berbasis jam gitu. Coba bisa nggak pemerintah?
Contoh kalau restoran digajinya di coffee shop, di cafe atau apalah di mall itu digaji kamu 2,5 juta. Dipecahin dong dari breakdown. Kalau itu kerja 8 jam satu hari, ya kan? Kerja 8 kali 6, 8 jam satu minggu. Kalau kamu sanggup ngasih 2 juta, 2,5 juta, 2,7 juta, jangan 8 jam. Hitung-hitung dari pecahan dari UMK. Mungkin setengahnya itu satu hari kerja 4 jam gitu. Kalau Anda yang pengusaha punya bisnis, kalau sanggup bayar 2 juta, 2,5 juta, udah jam kerjanya potong supaya dia sanggup lagi kerja di tempat lain untuk menghidupi dirinya gitu. Pemerintah harus turun tangan ke sini gitu. Lebih detail ini yang karyawan-karyawan kita, teman-teman kita orang wong-wong cilik lah gitu. Bisa nggak gitu? Kalau standar UMK 8 jam gitu kan, satu hari, satu minggu 48 jam. Itu gaji basic gitu kan, 4,8, 4,7 juta. Kalau perusahaan-perusahaan lain atau tempat kerja lain yang bukan manufaktur, bukan PT, Anda sanggupnya gaji misalnya di restoran, di coffee shop, di cafe 2,5 juta, 3 juta. Nah, kurangi dong jam kerjanya. Jangan lagi 8 jam, jangan 12 jam gitu. Itu 12 jam loh, apalagi F&B di mall-mall itu, di hotel lagi. Oh, apalagi di hotel. Saya ada pengalaman di hotel. Itu kayaknya harus dibuat regulasi yang ketat gitu. Kayaknya susah Indonesia ini maju. Kita susah sejahteranya yang kerja-kerja kecil ini jadi dipandang sebelah mata kan. Kalau kalian yang kerja-kerja di PT itu, di perusahaan-perusahaan itu, kayak orang-orang yang profesi di luar kalian tuh kayak timpang kalian anggap kayak nggak manusia gitu. Karena gajinya kecil. Coba kalau ada regulasi berdasarkan jam gitu. Setarakan gajinya sama PT itu. Di sana 8 jam, di sini kamu gaji 2,5 atau 2,7, kerjanya 3 jam dong. Satu hari 4 jam dong, biar setara. Kita bisa job lagi di tempat kedua, tempat ketiga gitu. Dinas menteri tenaga kerja udah survei belum langsung ke lapangan, bagaimana di lapangan seperti apa gitu, wawancarai satu-satu. Kantor dinas tenaga kerja panggil, secara random berapa gajimu, layak enggak gitu. Lihat kehidupan di Batam, layak enggak. Di Nagoya, Batam Center, kos-kosan udah berapa, makan udah berapa, transport udah berapa gitu. Coba dipikirkan lah pemerintah seluruh Indonesia, khususnya Kementerian Tenaga Kerja. Jangan hanya segelintir hanya di Pulau Jawa mungkin lebih perhatikan, di provinsi lain harus dibuat aturan regulasi yang seperti saya bilang itu. Ke jam kerjanya disetarakan sama gajinya. Oke ya, cukup demikian.